إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada bab taubat. Dan terakhir kita telah sampai pada hadis-hadis yang menjelaskan syarat tambahan untuk taubat, bahwa taubat nanti diterima ketika masih dalam waktunya. Dan waktunya ada dua. Ada waktu yang kembali kepada ajal, dan ada waktu yang secara merata, yaitu yang kembali kepada ajal malam yughargir, taubat masih diterima selama nyawa belum ditenggorokan. Dan yang kedua, taubat diterima selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya. Dan hadis yang terakhir menjelaskan kepada kita bahwa pintu taubat ini sangat luas. Di Arab Syam, Nabi SAW mengatakan luasnya 40 atau 70 tahun perjalanan. Dan ini tidak akan pernah ditutup semenjak dibukanya di hari Allah mencipta langit dan bumi, kecuali ketika atau sampai ketika matahari terbit dari tempat itu. Kita lanjutkan hadis selanjutnya, dan hadis ini kisah yang disampaikan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah tentang taubatnya umat terdahulu. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتل فكمل به قتل 100 نفس ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك. طيب فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kana adalah dulu fi man kana qablakum dari kalangan orang-orang sebelum kalian rajulun terdapat lelaki qatala 99 nafsa yang telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard, maka dia bertanya tentang a'lami yang paling berilmunya penduduk bumi. Fadullah, maka dia pun ditunjukkan ala rahib, kepada ahli ibadah. Ala rahib, kepada ahli ibadah. Dia bertanya, mencari orang yang paling berilmu, tetapi tempat bertanyanya menunjukkannya kepada rahib, ahli ibadah. Fa'atahu, maka dia pun mendatanginya. Faqal, kemudian dia bertanya, innahu qatala 99 nafsa, bahwa dia telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah, apakah baginya ada taubat? Itu pertanyaannya. Apakah baginya ada taubat? Si rahib
berkata, ahli ibadah ini mengatakan, la, tidak ada. Fakhatalah, maka dia pun membunuh si rahib. Maka dia sempurnakan dengan terbunuhnya si rahib menjadi pembunuh 100 jiwa. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian dia bertanya lagi tentang penduduk bumi yang paling berilmu. Coba lihat, dia masih jari ya, tapi membunuh lanjut. Iya. Ketika pertanyaannya tidak memuaskan, jawaban dari pertanyaan tidak memuaskan. Fadulla ala rajulin alim, maka dia pun diberitahu kepada lelaki rajul alim yang berilmu. Nah, sekarang dapat orang yang berilmu. Maka dia bertanya, innahu qatala mi'ah nafs fahal lahu min taubah, bahwa dia telah membunuh 100 jiwa. Pertanyaan sebelumnya 99 jiwa, sekarang 100 jiwa. Maka apakah ada taubat baginya? Faqal, maka si alim berkata, na'am, ada. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Beliau mengatakan, wa may yahulu wa bainahu wa bainat taubat. Siapa yang menghalangi dia dengan taubat? Siapa yang menghalangi engkau dengan taubat? Ada taubat. Dan siapa yang menghalangi engkau dari taubat? Ini semakin memberikan dorongan yang sangat kuat, hebat. Sampai di situ, orang berilmu tidak sampai di situ. Dia katakan, intaliq ila ardi kada wa kada. Pergilah ke negeri ini, ke negeri ini. Disebutkan semua negeri, kemudian sifat-sifatnya. Kamu pergi ke sana, negeri ini. Sebutkan namanya, mungkin tempatnya, di sini, ya. Kenapa? Dia jelaskan. Fa inna biha unasan, karena sungguh pada negeri itu terdapat orang-orang yang ya'budunallah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Fa'budillaha ma'ahum, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wa la tarji' ila ardik. Kemudian dia katakan, jangan kamu kembali ke negerimu. Fa innaha ardu su', karena negerimu negeri yang buruk. Coba lihat, ini nasihat yang lengkap dari orang yang berilmu. Bagaimana sikap si pembunuh? Ternyata jujur dalam taubat. Fantalaqa, dia berangkat. Mungkin kalau dijawab tidak lagi nih, jadi 101. Hatta idza nasafat tariqah, maka sampai ketika beliau di pertengahan jalan antara negerinya dengan negeri orang-orang yang baik yang akan dia tuju, atahul maut, kematian pun menjemputnya. Wafat, belum sampai ke negeri yang dituju. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab, maka bertengkar, berselisih malaikat rahmat dan malaikat azab. Bagaimana pertengkarannya, perselisihannya? Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat mengatakan, jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah, dia telah datang sebagai orang yang bertaubat, yang betul, yang memperhadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mendorong malaikat rahmat datang sebagai orang yang bertaubat, muqbilan biqalbi, menghadap dengan segenap hatinya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul azab, malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat, sungguh dia tidak pernah melakukan satu pun kebaikan. Ini tidak disebutkan pembunuhannya sebab maklum. Yang intinya dosanya luar biasa banyaknya, sementara kebaikannya belum ada. Dia baru mau ke sana. Fa'atahum malakun fi surati adami, maka datanglah malaikat dalam bentuk penampilan adami. Lelaki. Malaikat berbentuk manusia. Kalau malaikat bisa berubah bentuk, ya? Iya. Tapi yang suka nonton film itu kayaknya ragu-ragu itu. Kalau sudah terbiasa melihat film yang berubah-ubah bentuk. Bahkan sihir tidak bisa merubah bentuk. Sihir tidak bisa merubah bentuk. Saya sihir gelas ini jadi uang, kosong. Iya, gelas tetap gelas. Kalau kamu jadikan uang, jual. Jadi uang. Iya. Tapi kalau dirubah, tidak ada. Makanya ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, yang semua tukang sihir, semua orang melihat, tongkat betul-betul tongkat, dari kayu betul-betul kayu. Iya, begitu dilempar, jadi ular betul-betul ular. Sebab ularnya sampai memakan, ular besar, sampai memakan tali-tali, tongkat-tongkat kecil yang dilempar oleh tukang sihirnya Firaun. Yang dia sihir pandangan manusia supaya melihatnya seperti ular yang meliuk-liuk. Tapi ternyata tongkat ini makan betul itu. Iya. Sirna sihirnya habis juga tali dan tongkatnya. Dimakan sama ular ini. Ini betul-betul nyata. Tukang sihir langsung apa? Langsung bersujud. Mereka mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Amanna bi Rabbil Alamin. Kami beriman kepada Rabbnya alam semesta, Tuhannya Musa dan Harun. Kenapa langsung beriman? Sebab dia tahu ya tidak mungkin manusia ini. Tidak ada. Sebab mereka lah ahli sihir yang paling hebat. Berkumpul lagi. Masa langsung habis? Tidak mungkin. Bukan pekerjaan manusia yang bisa berubah seperti itu. Mereka tahu betul sihir. Tapi kita dicegoki dengan penampilan-penampilan, perubahan-perubahan, anak-anak kita, dengan tontonan, bacaan, supaya minimal meyakini bahwa ada orang bisa berubah begitu. Kapan dia meyakini seperti itu? Apalagi kalau dia mau berubah sudah. Tak lewat menjut. Kalau dia sudah mau berubah, jangan sepelekan. Itu sudah berubah fitrah. Biar dibiayai. Bermiliar-miliar. Masukkan pesantren, tidak akan jadi. Kalau sudah berubah itu fitrah. Siapa yang merusaknya? Orang tuanya. Benar sabda Nabi sallallahu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya kata Nabi. Yuhawwidani, yang menjadikan dia Yahudi. Ayunasirati, nusirani, atau menjadikannya Nasara. Ayumajjisani, atau menjadikannya Majusi, penyembah api. Kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jaga siaran TV.
Kalau tidak ada di rumah lebih bagus. Iya. Tapi Ustaz, kita perlu berita. Berita juga omong kosong. Iya. Kalaupun kita bisa mendengar berita, kita punya kemampuan bersikap. Kita punya kemampuan bersikap terhadap berita. Itu jadi masalah. Anggaplah beritanya benar. Kita punya kemampuan bersikap. Jangan-jangan begitu datang berita, langsung muncul buruk sangka, bertambah dosa kita. Sebab salah sikap kita. Makanya yang dengar berita orang-orang yang berilmu. Orang yang tahu menentukan sikap. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah malaikat dalam bentuk manusia. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab sepakat menjadikan satu malaikat yang berbentuk manusia, berwujud manusia ini sebagai hakim di antara mereka. Iya. Allah Subhanahu wa taala menuntun keduanya supaya menjadikan malaikat yang Allah utus ini sebagai hakim. Akhirnya sang malaikat mengatakan, ukur antara dua negeri itu. Ukur antara dua bumi ini. Jadi malaikat yang saat ini tidak melihat dalilnya malaikat rahmat, tidak melihat dalilnya malaikat azab, ya. Sebab semua dalilnya datang sebagai orang bertobat dengan hatinya. Pantaskan dapat rahmat. Iya. Tapi malaikat azab pembunuh. Iya, tidak pernah melakukan kebaikan. Pantas dapat azab. Tapi malaikat yang satu melihat qarinah, indikasi yang lain. Ini kemampuan hakim dalam melihat hukum antara dua negeri. Kemana dia lebih dekat, maka dia miliknya. Kalau ke negeri yang baik, berarti orang baik. Kalau ke negeri yang jelek, berarti orang jelek. Malaikat azab yang mengambilnya. Faqasu, maka mereka mengukurnya. Fawajadu adna ilal ardil lati arad. Maka mereka pun menjumpainya lebih dekat ke negeri yang dituju. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat pun yang mencabut, mengangkat ruhnya. Berarti zahirnya di sini kematian yang datang, ini masih dalam proses sakaratul maut. Jadi di sini dikatakan qabadathu berarti baru dipegang, dicabut. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih. Kita baca dulu kelengkapan hadisnya. Wa fi riwayah fi sahih. Dalam riwayat yang lain dalam hadis yang sahih, fakana ila al-qaryati salihati aqraba bi shibr faju'ila min ahliha. Dalam riwayat hadis yang sahih ini, hadis mengatakan, maka ke negeri yang salihah, di sini dikatakan al-qaryati salihah, negerinya disifati dengan kata salihah. Ke negeri yang salihah, dia aqrabah, lebih dekat, disyibr dengan sejengkal. Ya, menang tipis ini. Sejengkal saja lebihnya. Iya. Hampir terlalu ya. Sejengkal. Akhirnya faju'ila min ahliha, dia pun digolongkan ke dalam golongan negeri yang salihah. Wa fi riwayat sahih, dalam riwayat lainnya dalam hadis yang sahih,
فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. Dalam riwayat yang sahih, Nabi mengatakan, maka Allah mewahyukan kepada negeri yang jelek menjauh kamu. Ini riwayat jelaskan. Dan Allah wahyukan kepada negeri yang dekat, yang baik, mendekat kamu. Jadi masalahnya ada usaha hamba, tetapi semuanya di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Murni rahmat Allah. Ukur di antara keduanya, maka mereka menjumpai dekat ke negeri yang baik sejengkal. Faghfiralah, di sini dikatakan ghufiralah, dia pun diampuni. Wa fi riwayat, ini riwayat lebih hebat lagi. Dalam riwayat yang lain, fana'a bi sadrihi nahwaha, maka orang yang sementara sakarat ini berusaha menggerakkan, tetap mau maju. Akhirnya tergerakkan badannya ke arah negeri yang dituju. Tergerak. Dadanya ke negeri yang dituju. Maka yang zahir bahwa kelebihan dada inilah yang menjadi keunggulannya. Itu menunjukkan upaya dan usaha. Tetapi semuanya karena Allah yang memerintah negeri yang jelek menjauh dan negeri yang dekat itu mendekat, yang baik itu mendekat. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali hadis ini memberi ilmu kepada kita akan luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Coba kita pelajari satu persatu kandungan dalam hadis ini. Nabi Allah bercerita. Apa ceritanya? Tentang orang sebelumnya. Tentang orang sebelumnya. Untuk apa Nabi ceritakan? Untuk apa Nabi ceritakan? Jadi pelajaran bagi kita. Untuk menjadi ilmu bagi kita. Berarti kalau Nabi ceritakan, Nabi puji, itu menunjukkan bahwa ini bisa menjadi syariat bagi kita. Sebab berita umat terdahulu itu kalau diceritakan oleh ahli kitab, maka jangan benarkan, jangan dustakan. Kalau ahli kitab, ini Israiliyat, jangan benarkan, jangan dustakan. Kalau memang benar bersumber dari mereka, jangan dustakan, jangan benarkan. Tapi ini Nabi yang ceritakan, supaya kita ambil pelajaran. Maka ini pun menjadi ilmu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apa? Metode pengajaran Rasulullah. Allah juga mempunyai metode pengajaran seperti ini. Coba lihat banyaknya kisah dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah, kisah sempurna. Surah apa? Surah Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan kisahkan kepada engkau ya Muhammad ahsanal qasas. Kisah yang terindah, terbaik. Dan tidak ada kisah yang lebih hebat dari kisah ini. Dari uslubnya, kandungannya, kehebatannya, keluar biasaannya. Hebat luar biasa kisah ini. Itu metode pengajaran. Sebab apa? Metode mengajarkan ilmu melalui kisah ini membekas. Tapi syaratnya harus melalui keterangan yang benar.
Harus melalui keterangan yang benar. Sebab penyampaian melalui kisah itu membekas. Penyampaian melalui kisah itu membekas. Sehingga kalau kesesatan yang disampaikan melalui kisah, maka lebih cepat membekas. Karena itulah, syaitan memanfaatkan hal ini. Sejak dulu, syaitan memanfaatkan potensi ini. Dia bentuk, dia bina ahli-ahli kisah yang tidak berada di atas ilmu. Tujuannya yang penting mengajak orang supaya tertarik. Kadang ajakannya kepada amalan yang benar ada. Hanya kisahnya melahirkan ghulu dalam beramal. Ilmu-ilmu yang batil di balik kisah itu. Apalagi kalau memang kisahnya hanya untuk mendukung amalan yang memang betul-betul tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah sejak dulu para ulama di kalangan sahabat Nabi sallallahu melarang seseorang menyampaikan kisah kecuali penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa dari para ulama. Mereka yang tahu menempatkan kisah dan tahu dari mana sumber kisah itu. Tapi sekarang semua berkisah dan memanfaatkan kisah ini sampai berkembang. Muncul perfilman itu kan karena kisah. Sandiwara itu kisah, cerita, novel, cerpen, cerbes, cece lainnya. Itu semuanya dari kisah. Dongeng-dongeng itu juga munculnya dongeng-dongeng yang dibuat-buat, jelas namanya dongeng. Tapi sudah jadikan itu apa? Metode mengajarkan akhlak kepada anak. Ada raksasa besar, giginya panjang, begini, suka makan anak-anak yang suka berdusta. Akhirnya tidak mau berdusta, tapi dia yakin ada syaitan seperti itu. Jadi merusak akidahnya. Membina akhlak tetapi merusak akidah. Ini caranya siapa ini? Caranya orang bodoh dalam mendidik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kisah itu harus benar. Dan metode kisah yang ditanamkan oleh syaitan ini juga menjadi jalur para pendusta atas nama Nabi SAW, bahkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dibuat kisah atas nama Nabi. Padahal kedustaan. Dibuat kisah bahkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kedustaan seluruh. Kenapa? Sebab memang sangat menarik, membekasi. Walaupun tidak dijelaskan hadisnya, orang tidak paham. Luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak dulu sudah ada orang yang memang ahli dalam membuat kisah sebagai pendusta dalam membuat kisah. Tujuannya adalah menarik orang melalui kisah-kisah. Dan ketika diusut, kamu dengar dari mana? Kisahnya seolah-olah meyakinkan kejadian yang terlihat. Kamu lihat sendiri. Oh, saya diceritakan sama orang. Tapi waktu diceritakan, seolah-olah dia melihat. Siapa orangnya? Disusut lagi, tidak tahu kemana ujung pangkalnya. Ujung-ujungnya, pasti akan ketemu dengan orang-orang yang memang pandai dalam membuat kisah, mendustakan kisah. Baik, Rasulullah SAW tidak. Beliau menyampaikan kisah yang benar untuk jadi pelajaran bagi kita tentang seorang lelaki yang telah membunuh 99 jiwa. Ini dosa yang sangat besar, yang sangat mengerikan. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala melingkup semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Iya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni. Sungguh Allah tidak akan mengampuni oleh orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah akan mengampuni yang dibawa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini pintu taubat terbuka. Dan sangat mengerikan ya, dosa yang berhubungan dengan darah. Ini adalah dosa yang pertama diperiksa di hari kemudian. Ada juga hadis tentang sholat yang pertama dan penggabungannya. Sholat yang pertama diperiksa yang berhubungan dengan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun antara hamba dengan hamba yang lainnya. Yang pertama diperiksa adalah tentang darah, pembunuhan. Sampai-sampai para ulama berselisih, apakah ada taubat bagi orang yang sengaja membunuh? Memang membunuh dengan sengaja, ingin membunuh dia. Apakah ada taubat? Sebagian ulama mengatakan tidak ada taubat baginya. Ini karena mengerikannya dosa ini. Tetapi yang benar, pendapat jumhur ulama bahwa tetap ada taubat. Dalilnya diantaranya kisah ini. Tetap ada taubat bagi mereka. Sahabat Abdullah bin Abbas, ahli tafsirnya, sahabat, dia mengatakan tidak ada taubat bagi pembunuh. Coba lihat. Dan para ulama mengarahkan pendapat beliau. Ini mungkin arah pendapat beliau kita arahkan kepada tidak ada taubat sehubungan dengan haknya orang yang dibunuh. Sebab orang yang membunuh, begitu selesai membunuh, maka dia berhadapkan dengan 3 hak. Haknya Allah, dia melanggar hukumnya Allah. Yang kedua, haknya orang yang dibunuh. Darahnya dialirkan, dia belum tuntut. Dan yang ketiga, haknya ahli waris. Haknya Allah tuntas dengan taubat yang benar. Haknya ahli waris, datangnya ahli waris. Mau dikisas, mau diapa, atau dimaafkan. Bisa dimaafkan. Bisa bayar denda, bayar denda. Kalau dikisas, sama-sama dibunuh. Selesai haknya ahli waris. Tapi haknya orang yang dibunuh, belum. Nanti di hari kemudian. Mungkin di sini arahnya tidak ada taubat, sebab masih berhubungan dengan haknya. Artinya masih tetap dituntut. Yang dibunuh tetap masih menuntut haknya. Dan itu mengerikan, dosa membunuh. Apalagi membunuh apa? 99 jiwa. Dan dilengkapkan lagi menjadi 100. Coba lihat, mengerikannya dosa ini. Tapi bersamaan dengan itu, rahmat Allah Subhanahu wa taala tetap melingkupnya. Allah bahkan yang memerintahkan bumi itu mendekat dan bumi itu menjauh. Coba lihat, ini jelas sekali menunjukkan keinginan baik Allah Subhanahu wa taala untuknya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku melingkup segala sesuatu. Allah At-Tawwab, Maha memberikan ampunan. Al-Ghafur, Maha memberi maghfirah. Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmatnya melingkup segala sesuatu. Jangan ragu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku melingkup segala sesuatu. Allah sendiri yang memanggil hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku yang telah melalaikan diri-dirinya, jangan kalian berputus asa dari rahmatku. Jangan kalian berputus asa. Rahmatku melingkup segala sesuatu. Bahkan ketika ada yang membatasi rahmatnya Allah kepada hamba, maka justru dia yang terkena penghalangan rahmat. Bagaimanapun besarnya kesalahan hamba, kalau dia mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat terbuka. Pintu taubat terbuka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalid ibn Walid, pemimpin pasukan kaum musyrikin ketika itu dalam perang Uhud, berhasil membunuh beberapa sahabat-sahabat besar, dan melukai Nabi SAW. Pasukannya berhasil melukai. Dan bersamaan dengan itu, ketika Nabi melaknat orang-orang pemimpin-pemimpin perang Uhud ini, maka
ternyata Allah Subhanahu wa taala justru menurunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'." Engkau ya Muhammad sama sekali tidak ada urusan sedikit pun juga dalam perkara ini. Apa Allah beri hidayah atau tidak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia bertanya tentang a'lami ahlil ardh, penduduk bumi yang paling berilmu. Coba lihat pertanyaannya. An a'lami ahlil ardh, penduduk bumi yang paling berilmu. Berarti apa ini? Jadi menunjukkan si pembumi ini punya akal. Sebab dia tanya siapa? Siapa yang dia cari? A'lam, yang paling berilmunya orang yang ada di situ. Hanya dia diberitahu yang pertama kepada apa? Rahib. Berarti tempat bertanyanya salah. Tempat bertanyanya salah ya. Tapi yang diinginkan sudah benar yang diinginkan. Orang yang paling berilmu. Ini benar yang diinginkan. Hanya tempat bertanyanya salah. Akhirnya ditunjuk kepada orang yang salah. Lahirlah jawaban yang salah. Semakin bertambah kesalahan. Jelas? Ini memberi ilmu kepada kita. Keinginan baik seseorang ketika jalurnya salah, maka tetap melahirkan bencana. Ini sudah bagus ini. Cari orang yang berilmu, tapi salah. Dan memberi ilmu kepada kita. Hati-hati dalam bertanya. Hati-hati dalam bertanya. Kita harus memperjelas siapa orang yang berilmu. Dan dalam bertanya, orang berilmu yang ditanya. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahla dzikr, ahlinya dzikir. Bukan sekedar punya dzikir, tapi ahlinya dzikir. Ahli Quran dan Sunnah. Jika kalian tidak tahu. Mereka punya pendalaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, mumarasah, pengalaman, pengamalan, dakwah, penjiwaan. Mereka punya cahaya, petunjuk di atas Quran dan Sunnah. Kita memerlukan itu. Tapi rahib ahli ibadah. Yang dominan dalam ahli ibadah kurang ilmu. Akhirnya apa yang main? Perasaan. Yang main perasaan. Bukan ilmu. Yang main perasaan. Dan ini penyakit sangat sulit ditinggalkan. Ada orang yang lama, banyak-banyak yang main dengan perasaan, tarekat-tarekat sufi. Yang ahli-ahli ibadah tanpa ilmu. Ini rahib. Berarti dari penduduknya Nabi Isa. Allah berfirman, "Rahbaniyatan ibtada'uha." Pengikutnya Nabi Isa, rahbaniyah, membuat rahbaniyah, kerahiban yang mereka ada-adakan. Kerahiban itu ada. Dan pengikut Nabi Isa yang membuat bidah ini, sudah. Mereka dominan dalam beramal. Beramal, semangat beramal, amalan. Sumber amalannya tidak peduli. Yang penting enak sudah dalam perasaan. Ini dalam memberi hukum bahaya. Perasaan yang lain. Bukan dalil Quran dan Sunnah. Perasaannya akan main. Dan perasaan banyak macam sumbernya. Bisa dari mimpi. Dari mimpi lahirlah amalan-amalan tertentu. Fatwa, lakukan ini, sebab saya bermimpi. Itu perasaan. Ini membuat agama dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kebiasaan masyarakat.
kadang dalam kondisi, kadang dari siapa teman-temannya, sesuai dengan perasaan. Kadang dengan perasaannya sejalan dengan siapa orang yang dia besarkan. Itu maunya, harus sejalan dengan itu. Walaupun sampai ilmu kepadanya, tetap tertolak. Tidak sesuai dengan perasaan. Perasaan yang baik, bukan ilmu yang bersumber dari hati. Siapa yang mampu membedakan itu, maka luar biasa. Ini ilmu penting. Yang masalah ketika orang membedakan perasaan dengan ilmu saja tidak bisa. Ini lagi masalah lagi. Sehingga akan dijerumuskan oleh syaitan, ini sudah di atas ilmu, padahal masih di atas perasaan. Ilmu itu Al-Quran, firman Allah, sabda Nabi. Apa yang ditentukan oleh para sahabat, itu ilmu. Perasaan kita banyak sekali masukannya, banyak tekanannya. Tapi firman Allah, siapa yang menekannya? Sabda Rasulullah, siapa yang menekannya? Sempurna. Dan kesepakatannya para sahabat itu, siapa yang mengikutinya diridai. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Mengikuti mereka, muhajirin dan ansar yang paling terbaik, Allah ridha kepada mereka. Ini perasaan. Dan orang yang bermain dengan perasaan, begitu tersinggung, itu sangat berbahaya. Bisa menjadi pembunuh yang lebih mengerikan dari pembunuh. Bisa menjadi pemberontak yang lebih pemberontak dari pemberontak. Bisa menjadi orang yang paling brutal dari orang yang brutal. Ini ketika perasaan tersinggung. Kita biasa mendengar ada orang, kenapa dia bisa sadis sekali ya? Padahal biasanya dia itu pendiam. Pendiam, tetapi perasaan yang bersikap. Sikap dengan perasaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan tidak ada. Akhirnya dia bunuh menjadi 100. Kemudian bertanya tentang orang yang paling berilmu. Coba lihat, dia sudah membunuh. Tanya lagi. Itu menunjukkan apa? Memang ada keinginan kuat. Tetapi ternyata sifat membunuh memang masih ada. Ini ilmu penting dalam melatih orang. Melihat orang jangan hanya melihat sifat jeleknya. Kalau kita ingin mendakwahi orang, lihat juga sisi-sisi yang memungkinkan dia bisa mengalahkan sifat jeleknya itu. Ketika sifat yang baik itu bisa dimanfaatkan, dipupuk, dibesarkan. Ini betul-betul mencari orang berilmu. Padahal dia sudah membunuh. Orang yang ditunjukkan, dia bunuh juga. Coba lihat. Jadi jelas sekali menunjukkan kekuatan amarah membunuhnya itu luar biasa. Tetapi kenapa dia cari? Ini pertanyaan menunjukkan bahwa ada keinginan. Tapi ini belum tobat. Ini belum tobat. Sebab keinginan belumlah tobat. Hanya awal keinginan itu menjadi bukti. Adakah kesungguhan atau tidak? Manfaatkan itu. Kalau sudah ada keinginan, manfaatkan. Pupuk terus. Saya ada orang biasa masalahnya. Kenapa saya lagi begini? Kenapa saya begini? Berarti belum sempurna tobatnya. Lihat, kamu punya keinginan betul? Pupuk itu dulu. Kamu harus semua tobat yang sempurna sementara. Keinginanmu masih lemah. Makanya syarat pertama dari tobat itu apa? Tekad yang sangat kuat. Penyesalan yang hebat. Berlepas darinya.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia diberi tahu ala rajulin alim, lelaki yang berilmu. Lihat orang yang berilmu. Apakah dia bahwa saya telah membunuh 100 jiwa? Apakah untuk saya masih ada taubat? Lihat orang yang berilmu menjawab iya. Padahal yang dia tunggu hanya iya kan? Iya tidak? Yang dia tanya hanya iya kan? Iya. Tapi orang yang berilmu tahu keadaan. Orang ini perlu apa? Orang ini perlu apa? Iya. Iya. Lihat kalimat selanjutnya, betul-betul menyentuh. Wa may yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang menghalangi engkau dengan taubat? Iya, ada taubat. Dan siapakah yang menghalangi engkau dengan taubat? Siapa yang menghalangi engkau dengan taubat? Kalau ada orang yang mau bertobat, kemudian kita kasih kalimat ini, luar biasa sentuhannya. Siapa yang menghalangi engkau dengan taubat? Itu kalau orang mau. Itu langsung kena. Sampai di situ? Tidak. Orang berilmu ini tahu. Iya. Ini orang mempunyai sifat kekuatan membunuh yang hebat ini berada di mana? Siapa teman-temannya? Bagaimana kondisinya? Iya. Bagaimana keadaan masyarakat? Dia tahu. Dan dia tahu jauh bagaimana memperbaiki orang. Pergi ke negeri ini. Negeri ini. Negeri baik. Tinggalkan negerimu. Jangan kembali ke negerimu. Sebab itu negeri jelek. Ini memberi ilmu apa? Iya. Hijrah. Meninggalkan. Ini kebaikan taubat. Iya. Kita ingin memperbaiki diri. Kita ingin memperbaiki diri dari suatu keadaan yang betul-betul sudah merusak kita. Menyebabkan kita malas ta'lim, menyebabkan kita malas berjamaah, menyebabkan kita kikir, menyebabkan kita kurang bertauhid, kurang bersemangat, menyebabkan dan kita tahu. Iya, maka rubah keadaan kita, rubah suasana kita. Iya. Jauhi teman-teman yang mengajak sih, jauhi tempat bahkan. Itu jalan. Teman-teman jelek mengajak kepada kejelekan. Satu kalimat dari teman jelek bisa membuyarkan kalimat-kalimat baik dari banyaknya orang-orang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bertanya dengan orang yang berilmu, Masya Allah, kebaikan. Tuntas masalah. Hati menjadi longgar. Tapi ketika salah dalam bertanya, kepada orang yang mengandalkan perasaan, maka jalur agama, jalur langkah kita, jalur usaha kita akan mendatangkan kesia-siaan, kesusahan, bencana. Kemudian perhatikan, di sini juga kita mendapatkan ilmu bahwa negeri bisa disifati dengan negeri baik, salihah, dengan negeri jelek. Al mengatakan al-qaryah as-salihah, desa yang baik, salihah. Kenapa desa ini dikatakan desa yang salihah? Kalau desa itu tidak beribadah kan desa itu? Dalam arti dia pergi haji, pergi ini, pergi ya. Tapi kenapa dikatakan salihah? Orangnya berkata, kebaikan di atas tanah itu memberi efek baik kepada tanah. Dan ingat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika gunung bergoncang, bumi memberitakan akhbaraha, berita-beritanya.
Bumi akan menjadi saksi. Apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi? Kesyirikan apa? Hasad apa? Namimah apa? Ghibah apa? Bid'ah apa? Dosa apa? Melalui mata, melalui pendengaran, akan memberitakan. Kita mau lari kemana? Kita mau lari kemana? Tetapi taubat tetap terbuka. Dan siapa yang menghalangi kita dengan taubat? Hanya jauhi negeri yang jelek, tempat yang jelek, suasana yang jelek, teman-teman yang jelek, pekerjaan yang menjerumuskan kita. Apa arti dunia beserta segala isinya, sementara agama kita rusak, agama segalanya dalam hidup kita. Kalau mereka bisa mengatakan dunia tak selebar daun kelor, kenapa kita tidak? Tidak lebih hebat dari ucapan konyol ini. Ucapan lagu. Kenapa kita tidak bisa lebih hebat? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan negeri yang baik yang disuruh tuju itu. Katanya di tempat yang kamu pergi ke negeri ini. Sebab di negeri itu terdapat orang-orang yang ya'budun Allah. Perhatikan ubudiyah kepada Allah yang disebut. Dan kata ibadah, kalau disebutkan dalam bentuk pujian dalam Quran dan Sunnah, maka tidak ada maknanya kecuali tauhidkan Allah. Ini ilmu yang sangat luar biasa hebatnya. Ilmu praktis dalam tafsir yang lahir dari sahabat Abdullah bin Abbas. Penerjemahnya Quran yang mendapatkan berkah dari doa Rasulullah SAW. Semua kata ibadah tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ke negeri orang-orang yang bertauhid. Tauhidkan Allah bersama mereka di negeri. Artinya apa? Taubat dengan ketauhidan ini sesuatu yang sangat erat kekuatan, erat. Dan kita sudah jelaskan ada satu ayat yang mengikatnya. Ayo. Banyak ayat sebenarnya, tapi di awal pembahasan kita sebutkan ayat ini. Teruskan ke Ahsan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi walil mu'minina wal mu'minat. Allah memerintah Rasulnya dalam dua perintah. Perintah pertama fa'lam, ilmui, yakini bahwa la ilaha illallah. Para Nabi sudah mantap ilmunya. Ini apa? Tauhid kan? Di situlah ibadah, pemurnian. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Selain Allah tidak. Kemudian menyusul wastaghfir li dhanbi. Minta pengampunan terhadap kesalahan. Walil mu'minina wal mu'minat. Mintakan pengampunan lelaki yang beriman dan wanita yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu penting tentang hubungan erat antara tauhid dengan taubat. Jadi awal dari taubat adalah ketauhidan. Sebagaimana ketauhidan pasti mengantar kepada taubat. Tauhid yang semakin sempurna akan semakin mengantar kepada kesempurnaan taubat. Karena itu orang yang tidak mau bertaubat dari pelanggarannya pasti karena cacatnya tauhid. Itu jelas. Dan jangan kamu kembali ke negerimu, fa innaha ardus su'. Jangan kamu kembali ke negerimu, sebab negeri itu negeri jelek. Larang. Saya bisa kembali lagi. Ini memberi ilmu pembahasan yang lalu. Negeri yang sudah dihijrahi haram kembali kepadanya. Walaupun negeri itu sudah menjadi negeri yang baik. Sahabat Muhajirin sudah meninggalkan Makkah ketika masih dikuasai oleh orang musyrikin. Tapi ketika Makkah sudah dikuasai, justru Makkah menjadi negeri yang terbaik. Dan bersamaan dengan itu, jangankan kembali, meninggal saja di Makkah, mereka menganggap dirinya tercela. Tidak mau meninggal di Makkah. Sebab apa? Itu keharusan dari hijrah. Kita sudah tinggalkan karena Allah, maka pantang kembali karena
karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perhatikan di tengah jalan sakaratul maut, malakul maut datang menjemput. Ini ada malaikat rahmat, ada malaikat azab, berjabat. Sementara kita juga kenal ada malakul maut. Iya. Jadi siapa yang mewafatkan sebenarnya? Yang mewafatkan malakul maut, tetapi bersamanya banyak malaikat. Iya. Prosesnya ada proses melalui malaikat azab, ada proses melalui malaikat rahmat. Wan nasyiat, wan nazi'at apa? Wan nazi'ati gharqa, wan nashitati nashta. Itu adalah sifat malaikat dalam mencabut ruh. Ada yang nazi'ati gharqa. Allah sampai bersumpah dengan dua sifat ini. Demi para malaikat yang nazi'at, mencabut ruh dengan sedalam-dalamnya, sehebat-hebatnya. Saya tidak mau keluar. Wan nashitati nashta, dan demi para malaikat yang mencabut ruh dengan secepat-cepatnya, selembut-lembutnya. Baik, kemudian perhatikan perselisihan dua malaikat ini. Jadi malaikat juga kadang berselisih ya? Iya, ini tadi. Berselisih tidak? Berselisih. Kalau begitu ada malaikat. Iya. Ini kalau sudah sampai berselisih masih dibilang malaikat itu tidak ada. Malaikat itu hanya makna. Hanya pertanda kebaikan. Syaitan iblis itu tidak ada itu. Tapi itu pertanda kejahatan. Jadi tinggal kita mau adakan malaikat hati kita. Iya. Atau kita jadikan iblis. Jadi dia memahami hanya makna. Ini jelas-jelas ada. Iya. Dia mencari, dia bertengkar, dia mengukur. Berselisih. Kemudian datang malaikat. Yang menyelesaikan permasalahannya. Ini memberi apa? Di antara metode menyelesaikan permasalahan adalah at-tahkim. Cari orang yang kita sepakati di atas ilmu, bisa memberi hukum dengan Quran dan Sunnah. Sudah. Harus terima apa kata dia. Jangan jadi menolak. Kalau sudah mau tahkim, kamu ajukan anumu, sudah, apa ini? Itu tahkim namanya. Ini metode yang sangat baik. Dia tidak ada, benar-benar tidak ada pengadilan syariat. Yang penting orang mau kembali kepada ahli ilmu. Bisa tuntas masalah. Ada masalah dagang ini, masalah ini. Apa jalan keluarnya ini? Tidak ada pengadilan ini. Sama-sama dari Quran dan Sunnah. Mau dari Quran dan Sunnah, cari orang yang berilmu dari Quran dan Sunnah. Ayo, tuntaskan masalah kita di hadapannya. Ini tahkim. Jadi juga berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perhatikan kata malaikat rahmat, jaa taiban. Dia datang sebagai orang yang bertaubat. Ini kata sifat. Muqbilan bi qalbihi. Datang dengan sepenuh hatinya. Berjabat. Malaikat mengetahui hati. Wa ya'lamuna ma taf'alun. Ini penafsirannya ini ayat ini. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan, termasuk apa? Perbuatan hati kalian dia tahu. Hati kalian dia tahu. Dan ini sifat utama orang yang bertobat. Tobat itu dengan hati. Memang tidak ada amalannya, tetapi ada kekuatan hatinya orang. Ada keikhlasannya, ada ketulusannya dalam tobat. Ada sudah, ada tekadnya. Dan ini ternyata dia tanya seorang orang berilmu. Begitu membunuh dia tanya lagi. Dan begitu diberitahu, dia langsung pergi. Dan mereka mengatakan, muqbilan bi qalbihi, datang dengan hatinya kepada Allah. Berarti jelas, ada kekuatan hati. Dan lihat bagaimana dalam proses sakaratul maut, dalam riwayat lainnya, dia berusaha menggerakkan dadanya, padahal ini padanya dalam sakaratul maut sudah ini. Tapi tetap dia akan maju dan mau maju. Sampai akhirnya dadanya menghadap ke negeri itu. Itu apa? Ini memberi ilmu, kekuatan dalam taubat. Tapi semua itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah yang menjadikan negeri ini menjauh dan negeri itu mendekat. Dan apa? Melalui sebab. Melalui sebab. Usaha kita jamaah. Liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa yang mau di antara kalian, dia akan istiqamah. Tapi kalau tidak mau, tidak akan bisa. Di antara bentuk tidak mau, di antara bentuk tidak mau meninggalkan tempat yang membahayakan dirinya. Tidak mau meninggalkan suasana yang membahayakan dirinya. Tidak mau meninggalkan keadaan yang mencelakakan dirinya. Tidak mau, sementara dikeluhkan. Kenapa saya begini, kenapa saya begini? Salahmu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang semakin berpaling jamaah, maka ada penyakit berpaling. Akan ditambah berpalingnya. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Di dalam hati seseorang ada penyakit, maka Allah semakin tambah penyakitnya. Ini ada penyakit seperti ini. Ada penyakit. Begitu berpaling, semakin ditambah penyakitnya. Jadi dua, bertambah penyakitnya. Satu, ada. Dia mengupayakan. Yang kedua, penyakit. Falamma zaghu, azaghallahu qulubahum. Tak kala mereka berpaling, apa akibatnya? Allah semakin palingkan hatinya. Berarti dua kali kan? Dipalingkan. Upayanya dia dan akibat dari berpalingnya dia. Ini ngeri. Demikian pula berpaling dari majelis ilmu, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dari makna Quran dan Sunnah, apalagi berpaling dari kandungan Quran dan Sunnah yang paling hebat, paling nampak, ketauhidan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bencana besar. Kemudian malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Sungguh dia tidak pernah melakukan amalan. Jadi juga perlu jadi pertimbangan kita. Amalan-amalan sangat menentukan. Tetapi Allah tetap memenangkan orang ini. Sebab apa? Innamal a'malu bin niat. Niatnya kuat untuk bertobat, mengambil negeri yang baik. Hanya apa? Nyawa. Tapi niat ini apa? Sudah ada usaha kan? Itu dia niat yang benar. Niat yang benar itu keinginan kuat yang sudah disertai dengan usaha. Begitu tidak tercapai karena kematian, maka teranggap orang yang mendapatkannya. Adapun baru di dalam hati tetapi belum ada upaya, maka belum niat. Baik. Jadi ini ya cukup ini insyaallah taala. Inti pembahasan kita sebagai kesimpulan bahwa pintu taubat sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Berapapun besar kejahatan manusia, maka pintu taubat itu sangat luas. Dan di antara bentuk kehebatan taubat seseorang itu kekuatan hati dan keinginan dia untuk memperbaiki diri. Wujud dari perbaikan diri itu adalah melakukan kebaikan, melakukan amalan, menegakkan tauhid dan bersama dengan orang-orang yang bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala secara murni. Baik, sekian. Subhanallah.